Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya sebentar. Di sini adalah saya di sini untuk melaksanakan tugas saya sebagai guru penggerak. Di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan supervisi yang dilakukan Ibu di sekolah, yaitu bagaimana pengambilan keputusan Ibu nanti dalam suatu kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Mohon kiranya Ibu dapat menjawab dan memberikan waktu kepada saya. Oke, kita mulai ya Bu. Oke. Pertanyaan pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini? Kasus Yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kalau ada hal-hal atau kasus tentang dilema etika atau bujukan moral, ada beberapa langkah yang akan saya lakukan sebelum mengambil keputusan. Nah, yang pertama, saya akan terlebih dahulu mengamati suatu permasalahan itu. Apa masalahnya? Terus, kemudian saya akan mengumpulkan informasi-informasi yang faktual tentang permasalahan itu. Mengapa masalah itu terjadi? Nah, terus apa penyebabnya ya kan? Nah, terus siapa saja yang tersangkut di masalah ini, dan akan kita cari lagi bagaimana caranya supaya masalah ini dapat diatasi. Sesudah informasi ini semua diperoleh, nah kemudian saya akan menentukan suatu keputusan. Nah, keputusan ini nanti akan diambil bersama dengan dewan-dewan. Mudah-mudahan keputusannya dapat diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, terima kasih ya Ibu. Berarti itu Ibu melakukan mengidentifikasi kasus itu melalui beberapa informasi. Nah, yang kedua ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada terdapat dua kepentingan yang benar-benar yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Pada keputusan yang akan diambil di mana ada keputusannya nanti sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu ada nilai rasa kasihan, ada nilai kejujuran, tanggung jawab, nah seperti itu Ibu. Itu nilai-nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan yang seperti ini, semuanya harus saya kembalikan lagi kepada aturan yang berlaku. Seperti itu. Berarti sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah SDN 004 ini ya Bu? Iya. Nah, terus, setiap pengambilan keputusan itu saya selalu bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat. Oh iya, itu bagus Ibu. Berarti selalu melakukan kolaborasi dengan dewan guru yang ada di sekolah ini. Iya. Seperti itu ya Bu? Iya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah seperti apa atau adakah prosedur yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil suatu keputusan? Untuk mengambil suatu keputusan, terutama dalam kasus dilema etika ini ya. Yang pertama saya lakukan adalah saya akan mencari informasi. Saya kalau bisa, saya akan turun langsung ke lapangan, atau setidaknya salah satu dari rekan-rekan guru akan turun ke lapangan untuk mencari informasi penyebab dari permasalahan tersebut. Berarti dilakukan secara real ya Bu? Iya. Langsung ke lapangan. Oke, terima kasih. Nah, Ada lagi? Oh, ada lagi Bu? Oke. Masih dua lagi Bu. Oke. Terus tadi sudah dicari informasi. Informasi ini akan kami analisis. Datanya kami analisis untuk memperoleh
hasil apa yang sebenarnya terjadi. Nah, sudah dianalisis secara bersama, nanti akan diambil keputusan yang diharapkan akan menjadi keputusan terbaik untuk semua. Iya, itu keputusan terbaik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi ya Bu. Iya. Oke, baik. Selanjutnya Bu, pertanyaan saya untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini sudah Ibu anggap efektif atau sebuah tantangan gitu dalam Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Apa tantangan yang Ibu rasakan? Yang merupakan tantangan yang Ibu rasakan dalam mengambil suatu keputusan tersebut? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika apabila yang dilakukan dengan spontanitas, tergantung pada objek permasalahannya yang dihadapi di lapangan. Jadi dia spontanitas begitu, kalau dia memang bisa diatasi pada saat itu juga. Itu yang efektifnya ya Bu. Iya. Sekarang yang untuk tantangannya sendiri, yang untuk pertanyaan selanjutnya itu, yaitu untuk tantangannya. Untuk tantangannya, mungkin di sini pihak yang terlibat di dalam masalah etika moral ini tidak bisa menerima dari hasil keputusan itu. Jadi kita harus bisa meyakinkan mereka karena memang itulah keputusan yang terbaik. Ya. Itu tadi yang efektif itu pertanyaan saya yang keempat, dan untuk tantangan itu pertanyaan saya yang kelima. Oh, iya. Nah itu, itu yang itu berarti apakah ada lagi tantangan yang lain yang Ibu rasakan dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan kasus yang ada di sekolah ini? Boleh Ibu ceritakan lagi tantangannya? Tantangannya mungkin berkat kerjasama yang baik dengan guru-guru. Untuk semua tantangan alhamdulillah agak mudah. Tantangannya enggak gitu ada. Berarti alhamdulillah guru-gurunya bisa jaga kerjasama. Oke ya Bu, terima kasih Bu. Nah untuk pertanyaan selanjutnya Bu, ada pertanyaan nomor 6 yaitu apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan kalau memang ada? Apakah penyelesaian masalah itu langsung di tempat, masalah itu terjadi misalnya hari ini, apa diselesaikan hari ini atau ada lagi prosedur atau jadwal yang akan Ibu lakukan? Untuk penyelesaian masalah tidak ada jadwal tertentu. Sebisanya, kalau bisa masalah itu segera diatasi dengan informasi-informasi yang diperoleh dapat diatasi dan hasilnya diusahakan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan. Berarti langsung diselesaikan di tempat ya Bu? Iya, kalau bisa diselesaikan. Jadi tergantung permasalahannya ya. Oh iya. Cukup ya Bu. Untuk selanjutnya ada lagi nih, tinggal 2 pertanyaan lagi ya Bu. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dari kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Seseorang atau faktor yang mempermudah ya? Iya. Alhamdulillah, faktor yang mempermudah penyelesaian masalah di sekolah ini hanyalah dengan adanya kerjasama yang baik dengan rekan-rekan guru. Ya, selalu ya Bu kolaborasi. Iya, kolaborasinya. Ya, mantap tuh Bu. Ya, karena kolaborasi itu sangat penting dilakukan di dalam sekolah. Karena itu nggak mungkin saya sendiri dapat menyelesaikan semua permasalahan tanpa kerjasama dengan rekan-rekan guru. Oke, ya. Pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya,
Aha. Iya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Iya. Jadi kita harus belajar dari berbagai kejadian yang ada di lapangan, dan untuk mengambil keputusannya kita jangan sampai tergesa-gesa. Kita harus mencari informasi dulu, menganalisis, baru kita ambil keputusan yang kita harapkan dapat memberikan keputusan terbaik buat semua pihak. Oke, baiklah. Saya rasa sekian yang pertanyaan atau wawancara yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Kepala SDN 004 Siepeng. Terima kasih atas waktu Ibu untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kalau dibutuhkan Silahkan Ibu. boleh ya Bu? Boleh Bu, silahkan Bu. Oke, ya. Saya rasa cukup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima atas kasih ya pertanyaannya Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Baiklah, perkenalkan nama saya Nora Suryanti Arahap. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Manado Natal. Tempat saya bertugas di SDN Negeri 004 Siepeng. Baiklah Pak, di sini saya akan menjelaskan tujuan saya di sini datang untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mohon waktunya ya Pak. Iya, Bu. Oke, baiklah Pak. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan yang diberikan. Di sini secara kami mengamati kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Yang pertama itu saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, baru setelah itu mengumpulkan informasi yang faktual dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Baiklah, seperti itu. Bapak mencari tahu dulu ya Pak ke lapangan langsung dan sesuaikan dengan peraturan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan di sini termasuk kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, ya seperti itu Pak. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Di sini kan untuk pengambilan keputusan di sekolah, di sini kami dalam pengambilan keputusan harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan. Di sini setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan rekan-rekan sejawat, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian. Oke, berarti melalui kolaborasi. Dengan rekan guru. Baik. Selanjutnya, pertanyaan saya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil suatu keputusan tersebut? Di sini kami akan melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu mencari informasi terlebih dahulu, baru setelah itu saya akan datang ke lapangan untuk melihat dan mewawancarai dari berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik. Bapak langsung turun ke lapangan seperti itu? Iya, saya langsung turun ke lapangan melihat kondisinya, baru setelah itu diwawancarai. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya merasa sesuatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah, jajaran Wakasek dan guru-guru senior. Didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Oke, itu cara yang efektif menurut Bapak ya Pak? Ya, mengambil keputusan secara bersama. Lalu tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan tersebut seperti apa? Kalau di sini tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan yaitu apabila kurang bisa diterima, Bu. Contohnya, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita. Oh, berarti selalu melibatkan rekannya Iya, Pak, rekan, iya. dan orang yang
ikut dalam pengambilan keputusan tersebut. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kasus atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya seperti bentuk atau prosedur seperti yang Bapak jalankan kalau memang ada kasusnya? Kalau untuk sampai saat ini kami tidak ada jadwal tertentu, Bu. Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama. Pokoknya harus diselesaikan secepat mungkin. Berarti diselesaikan di tempat ya Pak? Oh, baiklah. Untuk pertanyaan saya selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dari kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak ini? Faktor-faktor yang memudahkan saya dalam mengambil sebuah keputusan itu jajaran wakil kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Berarti melalui pendapat dari rekan-rekan dan juga informasi yang faktual seperti itu ya Pak. Oke. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir saya ya Pak untuk wawancara kita hari ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil atau petik dari pengalaman Bapak sendiri dengan mengambil keputusan dilema etika ini? Kalau pengalaman saya, itu adalah guru terbaik kita. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Pengalaman itu apa tadi Pak? Pengalaman Setiap kasus yang akan terjadi di lapangan. Pengalaman itu adalah pelajaran yang berharga. Baik, ya. Oh iya, baik. Pengalaman adalah sebagai guru. Oh iya, baik Pak. Itu cukup sampai di situ dulu wawancara yang saya sampaikan ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan di lain hari kita bisa bertemu lagi. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya, Bu.